Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul, Nabi, dan peradaban bersama Agus Mu'alif Rohadi. Sebelumnya kita telah membahas tentang awal Nabi Ibrahim di tempat tinggalnya ketika diangkat menjadi Rasul, dibakar, dan hingga kemudian pergi dari tempat tinggalnya. Hijrah dari kota Uruk. Quran Surat Al-Anbiya 70 menyatakan bahwa mereka, yaitu bangsa Nabi Ibrahim, yang berniat jahat terhadap Ibrahim, menjadi orang yang paling rugi. Di dalam sejarah, Quran Surat Al-Anbiya 70 ini tidak hanya ditujukan pada Namrud dan bangsa pada saat Namrud menjadi raja, tapi karena setelah itu Namrud, negeri Uruk diserbu oleh bangsa Elam, dan Namrud mati di dalam perang melawan suku Elam, dan Namrud sangat dihormati oleh bangsanya dengan syair-syair, tetapi tetap saja dalam Al-Quran disebut sebagai orang yang paling rugi. Tapi juga bukan hanya Namrud, tapi juga penggantinya, ya, karena setelah kepergian Namrud kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Sulgi, negeri Uruk selalu juga menjadi sasaran perampokan, penjarahan oleh suku-suku Elam maupun suku-suku di sekitarnya, sehingga puluhan tahun negeri Uruk menjadi negeri yang tidak aman, sehingga kemudian Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim ke tempat yang diberkahi. Itu dicantumkan di dalam Quran Surat Al-Anbiya 71 bahwa Nabi Ibrahim diselamatkan ke negeri yang diberkahi. Ayat itu juga menunjukkan bahwa negeri itu memang sudah tidak aman lagi bagi Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim diperintah untuk hijrah dari tempat tersebut. Pada masa hijrahnya Nabi Ibrahim dari tempat kelahirannya, saat itu Nabi Ibrahim umurnya sudah lebih dari 60 tahun, sehingga sudah menjalani kerasulannya selama lebih dari 45 tahun, lebih dari 45 tahun. Dan hanya mendapatkan 2 pengikut, yaitu istrinya Sarah atau Sarai dan keponakannya yaitu Lot. Keponakannya yang menjadi anak angkat Nabi Ibrahim, yaitu Lot. Karena bapaknya Nabi Ibrahim juga menjadi korban dari kuil yang dibakar oleh Nabi Ibrahim, zikurat yang dibakar oleh Nabi Ibrahim. Bapaknya Nabi Lot berusaha ikut memadamkan, tapi kemudian meninggal dalam usaha memadamkan api yang membakar zikurat. Sehingga kemudian Lot diambil anak oleh Nabi Ibrahim. Kemana perginya Nabi Ibrahim? Yaitu ke kota Haran yang sekarang berada di Sanli Urfa, ya. Sanli Urfa, jadi dekat kota Urfa. Sama-sama berawalan Ur, kota itu menunjukkan bahwa Uruk atau Urkasdim dan Urfa itu mempunyai keterkaitan kesamaan religius. Dan ketika Nabi Ibrahim dan keluarganya termasuk bapak dan saudara-saudaranya berada di sana, memang kehidupan religiusnya di kota Urfa sama dengan di Uruk. Kehidupan religius di desa Haran sama dengan kehidupan religius di Urfa maupun di Uruk. Dewa-dewa yang disembah juga sama, yaitu Sin, Samas, dan Istar. Nah, ayah Nabi Ibrahim, Azar atau Terah, juga masih menjalankan profesi yang sama,
yaitu membuat patung-patung dari Sin, Shamash, dan Ishtar yang kemudian disembah. Quran surat Al-Ankabut 26, Al-Anbiya 71, Quran surat Maryam 45 sampai 48 menunjukkan bahwa meskipun sudah di kotak Haran, Nabi Ibrahim tetap mengingatkan kepada ayahnya agar mengikuti agama Nabi Ibrahim, tapi tetap tidak mau. Dan peringatan Nabi Ibrahim ini berkali-kali sehingga suatu saat ayah Nabi Ibrahim mungkin sudah bosan dengan peringatan Nabi Ibrahim, kemudian mengusir Nabi Ibrahim dari kota Haran. Ya. Maka saat Nabi Ibrahim diusir itu, maka Nabi Ibrahim kemudian menuju tempat yang akan ditunjukkan Allah, yaitu tempat yang diberkahi oleh Allah. Meskipun demikian, sebagai seorang anak, Nabi Ibrahim tetap santun, ya, tetap santun, tetap mendoakan ayahnya, berusaha selalu mendoakan ayahnya agar ayahnya mengikuti ajaran agama Nabi Ibrahim. Meskipun Nabi Ibrahim sudah meninggalkan kota Haran, tetap didoakan ayahnya tersebut. Di kota Haran inilah kitab Kejadian baru mengkisahkan tentang Nabi Ibrahim. Kitab Kejadian tidak mengkisahkan Nabi Ibrahim selama di kota kelahirannya di kota Uruk. Jadi kitab Kejadian tidak mengkisahkan bagaimana awal mula Ibrahim diangkat menjadi nabi. Tapi kitab Kejadian mengkisahkan Ibrahim di Haran sudah menjadi nabi. Nah, itu perbedaan Al-Quran dan kitab Kejadian di sana. Jadi Al-Quran menunjukkan sesuatu yang tidak terdapat di kitab Kejadian, yaitu kota kelahiran Nabi Ibrahim dan diangkatnya Ibrahim menjadi nabi dan rasul. Cukup lama di Haran, ya. Sekitar lebih dari 5 tahun, dan ketika Nabi Ibrahim pergi dari Haran, ya, kitab Kejadian pasal 12 1 sampai 4 menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim sudah mempunyai cukup banyak pengikut, cukup punya kekayaan berupa ternak, ya, yang itu kemudian para pengikutnya dan ternak-ternak yang dimiliki Nabi Ibrahim dan para pengikutnya ikut di bawah hijrah ke tempat yang akan ditunjukkan oleh Allah, dan tempat tersebut adalah tempat yang diberkahi oleh Allah. Nah, ini adalah peta, ya, arah kepergian Nabi Ibrahim dari Ur atau dari Uruk atau Ur Kasdim dengan menelusuri sungai Efrat kemudian sampai ke Haran. Cukup jauh, sekitar 800 kilometer. Ini adalah gambar desa Haran yang ada sekarang. Konon rumah pada masa itu, rumah-rumah di desa Haran pada masa Nabi Ibrahim datang ke Haran bentuknya tetap seperti itu. Dan sekarang desa ini menjadi desa wisata. Jadi destinasi wisata tempat Nabi Ibrahim hijrah pertama kali. Letaknya sekarang di Turki bagian selatan. Ini adalah rumah. Konon rumah pada masa Nabi Ibrahim di desa Haran adalah seperti ini.
ketika keluar dari Haran, dari desa Haran, ya, pada saat itu Nabi Ibrahim berumur 75 tahun. Sedang Sarah berumur 65 tahun. Jadi lebih dari 10 tahun, ya, lebih dari 10 tahun Nabi Ibrahim di Haran, ya. Dan kitab Kejadian pasal 12 ayat 6 sampai 9, ya, menunjukkan beberapa tempat persinggahan rombongan hijrah Nabi Ibrahim. Tempat singgah pertama adalah yang disebut Halab. Halab sekarang jadi kota Aleppo, ya. Halab sebenarnya mempunyai arti sebagai tempat kegiatan perah susu sapi. Yaitu maksudnya adalah tempat perah susu sapi rombongan Nabi Ibrahim. Jadi pada masa saat itu belum ada nama Halab, tapi suatu tempat yang kemudian di mana Nabi Ibrahim dan rombongannya sementara menetap di situ, dan tempat itu kemudian dikenal sebagai tempat perah susu sapi rombongan Nabi Ibrahim, yang arti dari tempat untuk memerah susu itu adalah Halab, ya. Nabi Ibrahim sendiri mempunyai sapi yang diperah susu yang namanya Al-Sahba. Setelah beberapa lama di Halab, rombongan Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanan ke arah selatan, yaitu menuju wilayah yang sekarang dikenal dengan dataran tinggi Golan, yang masuk dalam wilayah Syria. Setelah istirahat di Golan cukup lama, mengembangkan ternak cukup lama di Golan, kemudian melanjutkan perjalanan menuju tempat dan akhirnya berhenti cukup lama di Shechem atau Sikem di More, ya. Tempat ini sudah berada di wilayah yang kita kenal sebagai bagian dari kita kenal sebagai Baitul Maqdis. Apa maksud Baitul Maqdis? Akan kita telusuri sejarahnya dari sejak di Shechem. Di Shechem inilah, ya, yang letaknya itu di sebelah barat Sungai Yordan, ya, tepatnya di sebelah barat Sungai Yordan. Nabi Ibrahim untuk pertama kalinya meletakkan mezbah, membuat mezbah dan meletakkan mezbah. Dari Shechem kemudian berpindah lagi ke wilayah yang berdekatan antara daerah yang disebut Luz dan Ai. Di tempat ini Nabi Ibrahim meletakkan mezbah yang kedua. Nah. Luz juga dikenal sebagai daerah yang disebut, kota yang disebut Betel. Arti kata Betel itu adalah menunjukkan bahwa tempat tersebut adalah sebagai bisa disebut sebagai rumah Allah, ya. Bet-El, ya. Bet-El itu berarti artinya rumah Allah, ya. Menunjukkan bahwa di situ adalah tempat untuk menyembah Allah, ya. Disebut Betel. Di tempat tersebut Nabi Ibrahim membuat mezbah dan meletakkan mezbah. Apa fungsi mezbah? Fungsi mezbah adalah untuk tempat diputari
menjalankan tawaf. Ya, diputari. Jadi mesbah itu berfungsi untuk seperti menjalankan sholat. Sehingga kita kenal bahwa tawaf itu kita selama ini mengenal bahwa tawaf itu di Bakkah atau di Mekah mengitari Ka'bah yang kita lakukan ketika ibadah umrah maupun haji. Jadi asal usulnya adalah seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim di kota di Shechem maupun di Bethel. Ya. Jadi itulah awal ditunjukkannya bagaimana Nabi Ibrahim menyembah Allah, yaitu dengan tawaf mengelilingi mesbah. Mengapa demikian? Karena setelah Nabi Ibrahim menyeberang Sungai Yordan menuju ke tepi barat Sungai Yordan sampai di Shechem, Nabi Ibrahim mendapati suku-suku di sana, itu yang hidupnya di hutan, ya, di tepi-tepi hutan yang pohon-pohon tarbantin, di tepi hutan pohon tarbantin yang cukup lebat, ya, dan ada gerumbul-gerumbul pohon tarbantin yang disucikan, yang dianggap di situ bersemayam El. Jadi penduduk di situ mengenal Tuhannya bernama Allah, sudah mengenal nama Allah itu. Cuma mereka kemudian menyembah Allah itu di gerumbul-gerumbul pohon tarbanti yang dianggap di situ tempat bersemayamnya Allah, tempat bersemayamnya Allah. Untuk meluruskan itu, Nabi Ibrahim meletakkan mesbah, terus menunjukkan cara menyembah Allah. Jadi nama Tuhan yang sama antara nama Tuhannya Nabi Ibrahim dengan nama Tuhan penduduk di situ yang sama-sama bernama Allah, tapi Nabi Ibrahim menunjukkan cara menyembah Allah yang berbeda. Mengapa Nabi Ibrahim cara menyembah seperti itu kemudian diterima oleh penduduk di situ tanpa ada perselisihan, ya, padahal cara menyembahnya berbeda. Ya. Cara menyembahnya yang berbeda tapi diterima. Kenapa demikian? Karena ada perbedaan peradaban yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dengan penduduk di situ. Apa perbedaan peradabannya? Perbedaannya adalah dalam beternak. Jadi kalau penduduk asli di tempat di Shechem, di Luz, Ai itu menernakkan atau mengembangbiakkan ternaknya itu dengan dilepas begitu saja, tapi Nabi Ibrahim tidak melepaskan ternaknya, ya, tapi ditempatkan di suatu tempat tertentu, padang tertentu, kemudian memilih padangnya, ada cukup rumput, ada semak-semak untuk memberikan makanan kepada ternaknya, ada cara merawat ternaknya dan sebagainya yang menunjukkan bahwa peradaban beternak Nabi Ibrahim lebih tinggi dari cara berternaknya penduduk di situ. Karena itulah kemudian Nabi Ibrahim bisa diterima oleh penduduk di situ. Dengan bisa diterima itu kemudian Nabi Ibrahim dapat berkomunikasi dengan penduduk dengan baik, kemudian menunjukkan cara menyembah Allah yang benar, yaitu dengan tawaf, membuat mesbah dikelilingi, ya, berputar ke arah kiri. Jadi mesbah hanya berfungsi sebagai pusat putaran. Dan kemudian supaya mesbah itu tidak menjadi disembah, karena dianggap mesbah itu adalah tempat bersemayam, bisa jadi mesbah itu akan dianggap menjadi tempat bersemayamnya Allah, maka oleh Nabi Ibrahim mesbah itu jadikan tempat untuk menyembelih hewan, termasuk menyembelih binatang kurban. Sehingga dengan tempat penyembelihan itu tidak menjadikan mesbah itu kemudian disembah oleh penduduk. Nah, itulah dakwah Nabi Ibrahim yang bisa diterima oleh
penduduk di sekitar situ, sehingga tidak terjadi konflik antara Nabi Ibrahim dengan penduduk di tempat tersebut, ya, karena menyembah Tuhan yang sama, hanya saja cara menyembahnya berbeda. Kemudian dengan cara yang menyembah yang berbeda itu, penduduk di situ diajari risalah Nabi Ibrahim, diajari bagaimana menyembah Allah yang benar. Suku-suku apa saja yang ada di tempat yang menjadi tempat menjadi tempat jelajah hijrah Nabi Ibrahim. Di sini di peta ini, ya, di peta ini kita bisa lihat beberapa suku keturunan Kan'an, ya. Kan'an bin Ham bin Nuh. Itu adalah ada suku Hittitis atau suku Het, ya. Terus ada Kan'an, ya, Kananits, ya. Banyak suku, ya. Ada Jebusit, ada Amoritis. Kalau Amoritis ini keturunan Sem, ya. Kalau Kan'an dan lainnya itu keturunannya Ham. Ya. Jadi ada perbedaan keturunan di situ, asal usul suku. Dan yang paling penting di sini adalah selain Amorits, ya, sudah ada suku Filistin di situ. Jadi suku Filistin di tempat itu sudah ada lebih dulu dari Nabi Ibrahim. Jadi jauh lebih duluan suku Filistin datang ke tempat tersebut dibanding Nabi Ibrahim. Tidak diketahui secara persis kapan suku Filistin ada di situ. Ya. Tidak diketahui secara persis. Tapi Filistin diketahui sebagai bangsa saat itu diketahui sebagai bangsa maritim. Kenapa diketahui sebagai bangsa maritim? Karena Filistin menyembah dewa yang disebut dewa Dagon. Dewa Dagon itu adalah dewa ikan. Dengan dewa ikan itu menunjukkan bahwa bangsa Filistin pada masa awalnya adalah bangsa maritim. Karena bangsa maritim, maka bisa diketahui bahwa Filistin bukan juga asli berada di suku asli di tempat itu, tapi diketahui akhirnya bahwa bangsa Filistin ini sebenarnya bangsa yang berada di tepi laut Mediterania, mulai dari tempat sukunya Hittis, ya, suku Hivvitis, ya. Jadi masih ada kaitannya dengan suku Het atau Hivvitis, ya. Bahkan mungkin juga dari Tarsus, ya. Lebih ke utara lagi, ke Asia Kecil ada yang disebut Tarsus, tapi sukunya juga suku Hittitis atau suku Het. Kerajaannya namanya Kerajaan Hitti, ya, Kerajaan Hitti. Jadi Nabi Ibrahim adalah orang asing yang kemudian datang ke tempat tersebut. Yang tempat tersebut sudah ada suku-suku sebelumnya, macam-macam, ada suku Jebusit. Jebusit ini juga nanti yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan Bani Israel, ya. Ini adalah suku-suku yang punya kaitan erat dengan riwayat Bani Israel. Jadi Hitti, Filistin, Jebusit, Perizitis dan lain-lain itu, Amoritis itu sangat terkait dengan riwayat Bani Israel. Moab, tapi Moab belum ada. Ya. Pada saat Nabi Ibrahim ke situ, Moab itu belum ada karena Moab itu keturunan Nabi Lot, ya. Jadi belum ada. Moab itu belum ada. Nabi Ibrahim sering berpindah-pindah tempat, ya. Berpindah tempat sambil menjalankan dakwah. Jadi cukup panjang, ya, cukup
panjang wilayah yang dijelajahi oleh Nabi Ibrahim dalam menjalankan dakwahnya itu. Ini yang banyak tidak banyak dibahas dalam riwayat-riwayat Nabi Ibrahim. Tapi riwayat ini di kitab Kejadian cukup detail. Cuma di Al-Qur'an tidak dikisahkan ya, tidak dikisahkan cukup detail. Seringnya berpindah tempat itu juga menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim adalah nabi yang kehidupannya nomaden ya, karena dakwahnya itu berpindah-pindah tempat ya, menjadi nomaden, dan berpindahnya bukan hanya Nabi Ibrahim dan Lut dan Sarah saja, tapi bersama pengikutnya. Jadi Nabi Ibrahim berpindah tempat itu dengan membawa pengikut yang cukup banyak, membawa ternak yang cukup banyak, sekaligus itu juga menunjukkan bahwa para pengikutnya itu menjadi semacam kekuatan, sebagian kekuatan dari Nabi Ibrahim dalam melakukan dakwah, sehingga tidak terjadi gangguan yang berarti terhadap Nabi Ibrahim dalam menjalankan dakwahnya. Nabi Ibrahim dalam menjalankan dakwahnya itu menunjukkan bahwa selama hidupnya Nabi Ibrahim tidak punya tanah, ya, tidak punya tanah karena hidup di tenda-tenda. Ya. Ibrahim meskipun kaya dengan punya ternak banyak ya, dan pengikutnya banyak, tapi tidak punya tanah, tidak punya rumah tinggal. Ya. Nah, ini adalah contoh gambar tentang di mana suku-suku di wilayah Kan'an kuno itu tinggal, yaitu di tepi-tepi hutan pohon tarbantin. Pohon tarbantin itu kalau di Quran dikenal dengan buahnya, yaitu buah tin yang ada menjadi salah satu judul surah ya, surah At-Tin gitu ya. Surah At-Tin itu tin itu asalnya dari nama buah dari pohon tarbantin. Jadi kalau kita melihat kita membaca Quran surat Tin ya, wattini wazzaitun, jadi Allah ini di situ menunjukkan Allah bersumpah wattin demi buah tin, wazzaitun demi buah zaitun, waturisin demi tursina, dan wahadzal baladil amin, dan tempat yang aman, demi tempat yang aman. Apa sih maksudnya? Kalau saya membuat terjemahan yang bebas, maka tin itu adalah tempat buah tin yang di situ Nabi Ibrahim banyak melakukan dakwah. Jadi di semua tempat yang ada pohon tin itu Nabi Ibrahim melakukan dakwah. Artinya apa? Jadi kalau kita membuat terjemahan bebas, arti dari wattin bisa diterjemahkan atau dimaksudkan sumpah Allah kepada terhadap Nabi Ibrahim dan umat Nabi Ibrahim. Zaitun, jadi kalau kita menyebut zaitun itu asosiasinya langsung pada Nabi Isa dan kaumnya. Waturisin itu asosiasinya langsung pada Nabi Musa dan Bani Israel. Wahadzal baladil amin itu adalah Mekah, yang dimana ada Ka'bah. Jadi tempat Nabi Muhammad dan kaumnya itu adalah surat At-Tin ya. Kalau diterjemahkan secara bebas menjadi demi Ibrahim dan umatnya, demi Isa dan umatnya, demi Musa dan umatnya, demi Muhammad dan umatnya. Itu ayat-ayat awal pada Quran surat At-Tin.
Dan di tempat Nabi Ibrahim berdakwah tidak ditemukan kuil pemujaan. Ya, kalau di tempat kelahiran Nabi Ibrahim ada zikurat sebagai tempat pemujaan atau kuil pemujaan atau rumah ibadah. Tetapi kalau di di tempat Nabi Ibrahim berdakwah di suku-suku keturunan Kan'an, ya, keturunan Kan'an bin Ham bin Nuh, tidak ada kuil pemujaan. Yang disembah adalah gerumbul-gerumbul pohon tin. Ya. Itu menunjukkan bahwa peradabannya memang pada saat itu peradaban di tempat itu masih lebih rendah dari peradaban di tempat kelahiran Nabi Ibrahim. Nah, apa yang terjadi ketika Nabi Ibrahim menuju tempat yang diberkahi oleh Allah? Karena tempat yang diberkahi oleh Allah dalam sejarah dikenal adalah wilayah itu, yaitu wilayah Kanaan kuno. Apa yang terjadi? Di Syekhem, ya, di Syekhem ketika pertama kali Nabi Ibrahim meletakkan mezbah, ya, Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu yang menunjukkan bahwa tempat yang menjadi tempat diinjaknya dan tempat yang sejauh mata memandang, Nabi Ibrahim sejauh mata memandang itu adalah tempat yang akan diperuntukkan bagi anak keturunan Nabi Ibrahim. Dan tempat itu tempat yang dijanjikan bagi anak turunan Nabi Ibrahim. Mengapa ada janji seperti itu kepada Nabi Ibrahim? Karena pada saat itu Nabi Ibrahim sudah tua, ya. Sudah umur sekitar 80-an tahun, ya. Sudah cukup lama menjelajah berdakwah tempat tersebut, tapi tidak segera diberi keturunan oleh Allah. Nabi Ibrahim sudah menginjak 80 tahun, Sarah sudah 70 tahun, tapi tidak punya keturunan. Di kitab Kejadian dikisahkan Nabi Ibrahim bertanya, siapakah warisku? Apakah pembantunya ini yang pembantu? Ada pembantunya Nabi Ibrahim yang ditunjuk. Apakah dia yang akan jadi warisku? Dari situlah kemudian turun wahyu kepada Nabi Ibrahim bahwa tanah yang menjadi tempatnya dia berpijak, ya, itu adalah tanah yang dijanjikan kepada keturunan Nabi Ibrahim. Yang itu menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim akan mendapatkan keturunan dengan dengan janji itu, dengan tanah yang dijanjikan itu. Kemudian muncullah istilah yang disebut Baitul Maqdis. Itu dalam bahasa Arabnya disebut Baitul Maqdis, tapi kalau dalam bahasa Ibraninya itu adalah tanah yang dijanjikan. Di tanah tempat yang dijanjikan itu, Nabi Ibrahim kemudian mendirikan mezbah itu tadi, ya, menjalankan tawaf itu tadi. Itulah hubungan Baitul Maqdis dengan tawaf, ya. Baitul Maqdis, mezbah dan tawaf. Jadi ada pertama kali ibadah Nabi Ibrahim itu adalah dengan tawaf di tempat yang disebut Baitul Maqdis, ya. Itu adalah hubungan antara Baitul Maqdis, mezbah dan tawaf, ya. Oleh karena itu kalau kita di Masjidil Haram, tawaf itu bisa menjadi pengganti sholat, ya.
bisa menjadi pengganti sholat. Quran surat Al-Hajj 29 menunjukkan bahwa yang pertama kali dilakukan oleh kaum muslim yang melakukan ibadah umroh dan haji adalah melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Yang cara ibadah itu dipraktikkan oleh Nabi Ibrahim sebagaimana yang dapat dilihat pada Quran surat Al-Baqarah 125-127. Yang itu menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim usai membangun Ka'bah berdoa kepada Allah agar Ka'bah menjadi tempat melakukan ibadah tawaf, iktikaf, ya, dan melakukan rukuk dan sujud. Ada melakukan rukuk dan sujud. Jadi ada tawaf, ada rukuk dan sujud. Jadi informasi ini menunjukkan bahwa pada masa Nabi Ibrahim juga ada sholat yang selain tawaf, ya, juga melakukan rukuk dan sujud. Yang bagaimana rukuk dan sujudnya? Saya kira sama, cuma apa yang dibaca dalam rukuk dan sujud itu yang kita tidak ketahui. Apakah rukuk dan sujud menjadi rangkaian ibadah sholat yang kita kenal? Itu juga tidak kita ketahui. Kenapa kita tidak ketahui? Karena suhuf Nabi Ibrahim tidak ada dan kemudian Al-Quran tidak menjelaskan lagi bagaimana rukuk dan sujud itu dilakukan sebagai suatu rangkaian sholat dan bagaimana rangkaian sholatnya tidak dijelaskan. Kita sudah masuk pada apa itu tanah yang dijanjikan atau Baitul Maqdis yang selama ini sering kita sebut, tapi kok Baitul Maqdis kok di situ sering terjadi konflik. Inilah awal dari kisah Baitul Maqdis di situ, ya. Jadi awalnya adalah pada masa Nabi Ibrahim. Baitul Maqdis adalah tempat atau tanah yang dijanjikan, yang diberkahi oleh Allah. Tapi kok tanah yang diberkahi banyak perang. Nah, itu pemahaman kita tentang Baitul Maqdis harus kita detailkan, ya. Kenapa Baitul Maqdis tidak disebut sebagai Baladil Amin? Kalau Baladil Amin itu adalah artinya tempat yang aman, tapi Baitul Maqdis tidak disebut sebagai Baladil Amin, ya. Meskipun diberkahi, ya. Baik Baladil Amin maupun Baitul Maqdis sama-sama tempat yang diberkahi, ya. Baitul Maqdis menjadi tempatnya siapa, Baladil Amin menjadi tempatnya siapa? Sama-sama sebagai tempat yang diberkahi. Yang satu diberkahi tapi tidak dijanjikan sebagai tempat yang aman, yang satu diberkahi sebagai diberkahi tapi juga dijanjikan sebagai tempat yang aman. Itu perbedaan prinsip antara yang kita kenal sebagai Baitul Maqdis selama ini dengan Baladil Amin di Bakkah, ya. Jadi ya, bisa kita bedakan antara Baitul Maqdis dengan Baladil Amin. Yang justru sering tidak disebut itu adalah Baladil Amin, ya, gitu, ya. Umat Islam sering menyebut Baitul Maqdis tapi tidak sering menyebut Baladil Amin, tapi padahal itu adalah dua hal yang berbeda, ya. Sama-sama dijanjikan, yang satu tidak disebut Baladil Amin, yang satu disebut Baladil Amin, yang satu dua-duanya juga sebagai tempat yang diberkahi. Apa Baitul Maqdis itu? Kalau kita baca Quran surat Al-Maidah 21, ya, tanah yang dijanjikan ini sangat dekat pengertiannya dengan Baitul Muqaddasati atau Baitul Maqdis, yaitu tanah yang diberkahi
yang telah ditentukan untuk Nabi Musa dan Bani Israel ketika diperintah keluar dari Mesir. Ada yang mentafsir Baitul Maqaddasati itu disamakan dengan Masjidil Aqsa pada Quran surat Al-Isra 1 yang di sekelilingnya diberkahi Allah juga ya. Tapi tafsir tersebut akan menjadi berbeda bila ditafsir dengan mengacu Quran surat Al-Baqarah 58, di mana ayat ini yang disebut Baitul Maqdis adalah negeri yang harus dimasuki Nabi Musa dan Bani Israel. Disebut sebagai negeri. Jadi Baitul Maqdis itu disebut sebagai negeri. Kenapa disebut sebagai negeri? Karena pada saat itu ketika Bani Israel datang ke Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddasati itu jumlahnya tidak puluhan orang, tapi 1 juta lebih. Ya. Dan itu tidak mungkin hanya diam di satu tempat yang disebut Masjidil Aqsa. Makanya disebut negeri. Jadi Baitul Maqdis itu suatu tempat yang luas sehingga disebut negeri, yang kalau melihat riwayatnya Nabi Ibrahim, maka Baitul Maqdis itu adalah ketika Nabi Ibrahim masuk ke tempat setelah menyeberangi Sungai Yordan, berada di tepi barat Sungai Yordan, ya, mulai dari Shechem sampai nantinya di mana Nabi Ibrahim melakukan dakwahnya di wilayah tersebut. Nanti kita akan ketemu setelah Nabi Ibrahim ke Mesir, pulang ke Mesir, ke tempat yang di situ Nabi Ibrahim mendapatkan tempat berdasarkan perjanjian, dan tempat itu sekarang menjadi kota yang disebut Berseba. Tapi itu nanti ya. Jadi untuk kali ini kita sampai pada pengertian apa itu tanah yang dijanjikan yang dalam Al-Quran disebut Baitul Maqdis. Tanah yang dijanjikan itu disebut di dalam Taurat, ya, disebut dalam Taurat, tapi Al-Quran menyebutnya Baitul Maqdis. Nah, jadi kita sudah tahu, sudah memahami apa yang disebut Baitul Maqdis dan apa perbedaan Baitul Maqdis dengan Baladil Amin. Sama-sama diberkahi, yang satu tidak dijanjikan keamanan, yang satu dijanjikan keamanan. Itu adalah perbedaan mendasar antara Baitul Maqdis dengan Baladil Amin. Saya kira cukup sekian. Nanti kita akan sambung lagi dalam kisah berikutnya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.